Halo, jumpa lagi dalam Eco Design and Build channel dan fanpage ya. Jumpa lagi kita dalam tutorial AutoCAD ya dan SketchUp. Di sini kita terakhir membahas bagaimana project 7x15 bangunan rumah ya, rehabilitasi dengan existing itu 2 lantai mau dijadikan 2,5 lantai, dan di sini kita sudah sampai di tahap kemarin terakhir videonya bikin tangga ya. Nah, mungkin untuk kali ini kita videonya mau menunjukkan bagaimana cara membuat railing tangganya ya. Di sini kebetulan kita punya 3 tangga di lantai 1, ada 2 di ruang tamu dan di dapur. Jadi kalau kita lihat secara denahnya ya, sorry ini karena posisinya bentuknya 3D, jadi biar kita nggak usah ubah-ubah lagi. Jadi di lantai satunya seperti begini ya. Kalau dilihat dari aksonometrinya, jadi kita lihat ada di denahnya seperti begini. Ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, ini di ruang tamu, dan ini di sini ada tangga existing yang nggak dibongkar di bangunan lama ya. Naik ke sini di lantai 2 ya. Nah, lanjut nanti dia ada trap ke sini, ada di lantai 2 nanti ada 2 split level gitu ya, dari level 3,2 ke 4 meter. Nanti naik di sini, baru di sini dari tangga ke rooftopnya ya di atas. Nah, seperti itu. Naik di sini di lantai 3-nya, nah, ini ada rooftop. Dan kita di sini juga punya skylight. Nah, kali ini kita belajar bagaimana cara membuat railing tangganya ya. Nah, kalau membuat railing tangga seperti ini, yang pertama harus kita perhatikan, kita perlu ini ya. Sorry, ini kenapa ikut ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah potongannya, bagaimana bentuk railingnya seperti bagaimana. Dan ini bentuk railingnya kebetulan di sini sederhana aja ya, dengan tiang 4x4 di sini, 4x4 cm ya tiangnya buat railingnya, dan handle-nya juga 4x4. Di sini nanti kita pakai besi aja ya, kayak besi beton gitu aja ya, profil bulat gitu ya, profil bundar, mungkin 1 cm atau 2 cm mungkin, atau mungkin 1 cm aja mungkin cukup, karena ini jaraknya 15 cm ya. Jadi kita bikin begini aja. Kalau misalnya sudah kita bikin tangganya, ini tangga bisa kita jadikan patokan ya. Tapi sebelumnya itu kita copy aja dulu seperti biasa. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada salah atau apa, objek yang lama ini enggak rusak begitu ya. Jadi kita copy aja. Misalnya di sini, misalnya kita bikin begini ya, kita copy. Jadi usahakan kalau misalnya ada begini, kita bikin kopinya dulu ya, jadi kalau enggak rusak begitu ya. Ini kan kemarin kan kita sudah sampai di atas ini ya. Nah, ini nanti kita bikin begini aja, kita pisah aja ya, kita pisah pas bagian ininya jadi kita sekalian aja kali ya bikin railing buat di sininya ya, di di lantai 2 ini ya, sama lantai 3-nya di lantainya yang di rata, posisi ratanya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita bikin tiangnya dulu ya. Misalnya tiang tangganya misalnya 4x4 kan ya, 0,04,0,04. Nah, jadi ini kita, karena tingginya dia 80 cm ya kalau nggak salah, di sini ini 80 cm di sini, semua 80 cm. Jadi usahakan aja kalau misalnya mau ini, karena nanti fabrikasinya juga lebih mudah ya kalau misalnya dia tipikal semua. Misalnya di linear ya, biasanya ke sini sebenarnya 80 cm. Nanti tinggal kita tadi sudah bikin tadi berapa tadi ini ya, bisa kita extrude 0,8 meter. Nah, di sini kita misalnya kasih layer sendiri ya. Misalnya kita bisa kasih railing tangga seperti itu ya. Nah, jadi ini kita kasih, mungkin warnanya juga harus kita atur juga ya.
Keliling tangga warnanya kayaknya yang agak muda ini atau agak ungu ya. Nah, seperti gitu ya. Nah, ini keliling tangga. Atau kita lihat layarnya keliling tangga ya. Ya, ini sudah. Kalau misalnya kita mau tes, tinggal begini aja, kita matiin keliling tangganya, sudah benar apa enggak, tinggal kita matiin seperti gitu. Kita hidupkan lagi ya, kita hidupkan lagi. Jadi ini keliling tangga ya, seperti gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mau tes, nah ini sudah oke, dia tinggal kayak gini aja ya. Kita move aja dari sini ke sini biar cepet. Jadi ini kita move, saya sengaja biasanya bikinnya biar mudah ya. Kita bikin 3D mudah, itu tinggal kita geser aja di sini. Nah, kalau kita lihat 3D wireframe-nya konseptualnya seperti ini. Nah, dia tiap 3 anak tangga dia naik. Copy. Ini kan 1 2 3. 1 2 3. Seperti di sini pas ya. Nah, kalau sudah di sini, kita nanti bikin lagi satu di sini. Copy. Kita bikin di sini. Sorry, sini salah ini. Kita move dulu di sini. Dia biar sejajar sama ini ya, sejajar sama ini. Nah, ini kita bikin begini aja. Dia kan jaraknya 4 cm dari sini. Jadi ini ke sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari atas dia sejajar ini. Nah, sejajar seperti itu ya. Ini tetap sampai ke atas ini 3 ya. Kita copy ini 3, 1 2 3. 1 2 3. Mungkin kalau dari sini nggak kelihatan ya, mungkin bagusnya dari sini. Nah, dari sini kelihatan ya. Kita copy lagi, kita copy ini dari sini 1 2 3 ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau nggak salah kemarin dia agak beda di sini, nanti kita atur bagaimana caranya. Nah, yang jelas nanti dari sini kita copy ke sana ya. Ini kalau copy ke sana ini 0,4 berarti kita pilih 3 kali 0,4 berarti 0,12. Nah, jadi jaraknya ini ke sini sama ini ke sini sama ya. Nah, ini tinggal kita copy lagi ke tepinya ya. Ke tepinya sini. Nah, jadi aman teman-teman di sini. Ini tinggal kita copy di sini ya, copy di sini baru kita majukan ke sini, kita pindahin ke sini. Nah, ini kebiasaan saya kalau bikin biar praktis ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tangganya, makanya kalau misalnya tangganya ribet nanti ya agak lama gitu gambarnya, karena harus detail. Nah, kali ini kan cuma untuk mau menunjukkan aja posisi anak tangga. Nanti kalaupun nanti di pelaksanaannya nanti berbeda ya tidak masalah. Ini juga mungkin terlalu jauh kan, jadi harus ada yang di tengah gitu ya. Kita copy aja, copy seperti ini tinggal, jadi biar pas di tengah seperti begini. Ini kan pas di tengah ya. Nah, seperti itu. Nah, kita cek aja nih, minimal itu 1,5, minimal jaraknya itu 1,5. Jadi kalau sudah linear, jaraknya berapa ini? Jaraknya 98, oke. Nah, kalau ini jaraknya berapa nih? Ini jaraknya
131 ya cocok. Minimal 1 meter lah ya, seperti gitu. Mungkin kalau di lantai satunya begitu dulu. Tambah untuk di lantai 2 nya ya. Kalau misalnya ini agak susah, misalnya menempatkannya, tinggal kita pindah ke sini aja, mungkin lebih mudah nih. Kita copy saja nih dari sini ke sini. Ini tangga yang satunya ya, railing satunya. Jadi sambil teman-teman perhatikan juga posisi railingnya. Jadi kalau dia di lantai 1 ya, dia ada di sebelah kanan sini, yang ini ada di sebelah kiri. Nanti di lantai 2 nya ke lantai 3 dia ada ini kanan kiri, naik di sini, baru ini di kiri saja, begitu railingnya ya. Nanti untuk yang di lantainya tinggal di sini aja. Ini ada di plat lantainya mana tadi? Nah, ini kalau di plat lantainya nanti ada begini dia. Ini tidak kelihatan ya, nanti pas di sini, pas di lantai 2 nya. Nah ini ada railingnya di sini. Itu jadi kalau apa, jadi dicocokkan juga sama denahnya, sama potongannya, sama tampaknya, potongannya. Nah, begitu teman-teman. Nah ini kalau sudah begini tinggal kita copy lagi, kita move dulu ini di sini ya. F8 mungkin kita matiin aja, copy. Jadi 1 2 3 ya. Di sini aja kita naikkan 22 aja. Nah, ini di sini. Nah ini kita ubah di sini ya, copy. Ini jaraknya sejajar dia, kalau kita lihat dari atas, kita biar nanti tidak perlu pindah-pindah lagi. Nah ini bisa kita lihat nih, kalau dari atas dia sejajar ya teman-teman, sejajar ini. Jadi nanti tidak bengkok pas kita bikin railingnya di atasnya, ini hand railingnya istilahnya. Copy ini, naikkan ke sini berapa ini, ke 2 sini. Nah di sini, nah kalau kita lihat ini begini, nah, seperti ini dia. Ini masih ada 1 lagi di sini. Nah kalau misalnya ini begini, sudah tinggal kita ini kan aja biar nggak bingung ya. Nah, ini kasih di sini. Nah ini seperti tadi kita copy ya, 0,12 copy ke sini, F8 kita hidupkan 0,12 ya. Nah di sini kita copy juga, ini ke sini sampai sini ya. Nah dia sampai di sini ya. Jadi harus teman-teman perhatikan dia sampainya di mana, di lantai 1 ini sampai di sini. Kalau kita perhatikan dari denahnya ya. Kita move saja. Nah seperti ini kan kalau dari lantai 1-nya seperti ini, dari lantai 2-nya seperti ini. Jadi dia sudah muter begini, railingnya ini sampai mentok sampai sini, ketemu dinding seperti gitu. Nanti selanjutnya tadi sudah sampai sini ya. Nah kita bisa bikin lagi yang di sininya belum. Coba L ini berapa sih panjangnya ini ya, LS. Nah ini kalau kita mau ngecek panjang garis 2,6, berarti kita kasih jarak 1 aja kali ya. Ini ya, kita copy saja 2,6 seperti gitu. Nah ini mungkin ini terlalu dekat, jadi tidak perlu kita kasih lagi di tengahnya untuk tiang ininya ya. Nah yang satu lagi, kalau misalnya sudah ketemu begitu, ini kita bisa copy lagi di sini misalnya
segini kita lari ke lantai 2, ke lantai 3 nih. Ini kita move seperti ini. Nah ini kan kalau gambar gini lebih cepat teman-teman. Itu 2, 1, 2. Nah ini kita copy saja di sini, baru nanti kita geser dari sini ke sini. Nah kalau lihat 3D nya gimana, nggak kelihatan ya, seperti gini. Nah gini ya teman-teman, jadi udah cocok ini. Nah berarti ini tinggal kita geser ke sana lagi, yang di sininya tadi kita geser ke sana. Conceptual. Nah ini kita geser ke sini, kita copy aja, atau paling cepat sih begini ya. Ada yang cepat lagi daripada begitu, jadi kita mirror aja, misalnya dari atau UCS dulu. Ayo misalnya ini ya, ini kita pilih dulu yang sampai mana ya posisinya. Nah tadi kita mirror, nanti mirrornya di sini. Nah lebih mudah kan? Nah lebih mudah pasti. Nah ini ya tergantung kebiasaan kita, sering pakai program ini ya, AutoCAD. Jadi lebih biasa, kalau kita biasa pakai, kita akan lebih mengerti gitu ya makanya. Nah, ini kalau sudah begini kita tinggal copy lagi di sini. Mungkin ini enggak terlalu kelihatan ya. Oh, sini juga enggak kelihatan. Coba dari sini. Enggak terlalu kelihatan juga ya. Oh ya, sini yang bagusnya. Ini kita copy dari sini ke sini. Ini yang jelas dia harus sejajar sama ini. Jadi kalau kita lihat dari atas dia kelihatan seperti begini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dari atas dia sejajar, jadi buat setelah naik belok ke kiri. Nah dia seperti itu. Kalau yang ini jangan bingung, ini ada di bawah nih, karena dia posisinya sejajar sama ini, sama tangga yang di bawahnya. Copy, naikkan di sini terus sampai sini, terus sampai sini. Nah ini ya, jadi gitu teman-teman. Enggak, nanti kalau misalnya bingung bisa diulangi videonya. Jadi ini sudah ini ya, sudah posisinya seperti gini ya. Biar gampang kita lihatnya dari sebelah sini. Ini kita copy lagi ya, ini karena dia jatuhnya ganjil. Nah ini kita pindah lagi kayak tadi. Nah seperti tadi ini sini. Jadi kalau kita mau cek lagi dari atas sejajar apa enggak, nah ternyata sejajar dia sama yang di bawah. Ini tinggal kita copy lagi seperti ini ya. Nah ini mudah aja teman-teman, kalau sering latihan lama-lama mahir sendiri nanti. Nah seperti gitu. Nah nanti kalau selanjutnya tinggal kita bikin lagi hand railingnya. Ini sudah sampai sini, tapi ini nanti masih ada ini ya, untuk kita lihat di sini nih. Ini masih ada ini, kita copy lagi aja, copy ke sini 0,12. Nah ini baru kita copy lagi ke sini ya, copy dari sini ujung ke sini, baru nanti kita pindah lagi ke ujung, kita pindah dari sini ke sini. Nah ini kalau lihat 3D nya gitu. Nah ini karena sudah banyak sekali garis jadi bingung mungkin. Ini fungsinya tadi apa namanya, nah, kita pakai layer banyak atau kita copy tadi, nanti ini bisa kita hapus ya. Jadi nanti kita tinggal sambung ininya aja, dan kita sambung apa namanya, nah hand railingnya. Nah ini seperti ini, kita tadi tujuannya munculkan plat ini biar bisa ini kan bikinnya. Ini sudah muncul begini. Kalau kita kerja konseptual,
Ini tinggal satu lagi di sini. Oh enggak, di sini sudah cukup ya, karena di sini benahnya cuma sampai sini aja kayaknya. Nah, lantai 3. Oh belok dia, belok. Oh jadi ini sampai sini. Nah karena kalau kita lihat dari atas juga kayaknya, nah seperti ini. Nah, di bawahnya ya. Karena kalau misalnya nggak dibikin ini ada void sampai sini buat tangga, bisa numpuk ini kalau misalnya diteruskan sampai sini ya platnya seperti begitu nih. Nah, ini tinggal kita copy aja, copy kayak tadi, baru kita pindah sampai sini ya. Ini yang di platnya, kalau yang di platnya ini datar aja deh seperti begitu. Kita lihat jaraknya lagi berapa, L, bikin L aja ya. L itu LS 1,34, berarti kita harus kasih tengahnya, copy aja kayak gini. Nah, ini gambar, cara gambar cepatnya. Ini juga jaraknya berapa ini ke sini. Kalau misalnya konseptual agak berat, tinggal kita cek LS nya. LS nya 1,1, berarti harus tetap kita kasih kayaknya. Oh atau enggak usah, tanggung juga, cuma 1,1. Seperti itu teman-teman. Kalau dia lihat kayak seperti ini sampai hand railing tangganya ya kita bikin. Nah untuk yang voidnya ini mungkin kita perlu ya, kalau voidnya ini kita perlu kasih di sini aja. OCS load ini ya pas ini posisinya seperti begitu. Nah ini kalau yang di voidnya mungkin begini teman-teman, void. Nah ini void ini kalau kita lihat potongannya dia naik berapa senti ya, coba di linear dia naik, ini ada tanggul di sini 20 cm. Nah yang ininya kayaknya sama dah teman. Nah ya kan 0,8. Jadi kita bikin dulu di sini ya, bikin dulu di sininya. Nah dia di sini aja lah, sini aja. Kita bikin polyline dulu aja, kita bikin polyline seperti begini. Biar cepat, lebih mudah begini. Nanti baru kita lengketkan di dekat tangganya. C ya, ini kita extrude tadi setinggi tanggulnya 0,2 20 cm ya, baru kita pindah ke sini, pindah ke pinggir tangganya, patokannya itu tadi. Nah kalau kita cocokkan kira-kira di sini tempatnya. Nah ini kan berimpit garisnya ya. Terus kita lihat 3D nya seperti begini. Nah kalau sudah begitu kita tinggal cari seperti begini aja, dari ujung aja kita copy karena begini. Nah saya sengaja bikin patokan sama biar gampang nanti bagian tepi-tepinya. Ini seperti ini ya, kita copy aja. Sorry ini kita save dulu dah, takut hilang nanti. Nah, jadi prinsipnya sih sebenarnya sederhana teman. Nah, minum dulu. Jadi cuma copy paste aja ya sebenarnya. Jadi ini ingat aja dia ngambil tepinya dari mana, nanti kita buang ke situ. Nah ini kita ngambil tepinya dari mana, baru kita buang ke kanan, misalnya segini 0,4. Nah kalau kita lihat ini sejajar dia. Kalau kita lihat ini sejajar, memang nggak di as, tapi paling nggak mendekati ya.
Jadi kalau misalnya kita tarik dia sejajar, nah gitu. Satu lagi itu kan tadi di railing belum selesai buat panggulnya. Nah, ini kita bikin begini aja, ini kita copy, kayaknya memang lebih dari satu dah. Tuh, kita cek. Nah 1,8 bagi 2 0,9 cocok. Nah ini satu lagi ada di sini, ini kita mepetkan aja di sini, kita mepetkan aja di sini, baru kita geser. Nah biar sampai sini ya. Nah habis itu kita ambil garis dari sini ya sampai sini. Kenapa ini enggak sejajar ya? Coba kita lihat. Kita cek dulu kalau dari samping gimana. Nah, sejajar kok. Ini kita garis aja dari sini atau UCSF aja, UCSF. Jadi UCSF ini berdua teman-teman, kalau kita mau ngecek dia lulus atau enggak, dia ada di dalam satu bidang atau tidak. Iya betul, ini tadi kita buangnya tadi dari luar sini ya, bukan kan dari dalam sini. Jadi ini salah, kita harus tempelkan di sini baru buang ke sini. Nah kadang-kadang lupa, biasa, maklum lah, namanya manusia ya teman-teman, bisa lupa. Ini LS misalnya ini 2,34, kalau bagi 2 aja masih satu lebih, berarti kita buang ke sini dulu, nanti baru buang ke kanan kiri, misalnya berapa gitu kan. Kita copy dulu nih ke sini. Nah ini kan masih ada jaraknya ya, ini berapa, nanggung, kayaknya nanggung nih. Kalau nanggung kita bikin jarak 1 aja dulu. LS 1,15, kalau bagi 2 waduh terlalu dekat ya, boros di tiang. Nah, jadi kita bikin begini aja, kita bikin arah sini dulu 0,1 meter. Nah ini kan mendekati ya, karena 1 meternya ini ya. Nah ini 1 meternya sudah kita ini, baru kita buang ke sini 0,5. Nah seperti gitu, jadi yang di tengahnya 1 ya. Nah kalau dilihat seperti ini, tinggal teman-teman lagi atur, mau kalau misalnya mau dibagi 2 bisa juga, terserah, jadi gitu. Nah ini kalau sudah begini kita tinggal bikin railing yang di sininya lagi, hand railingnya ya, sama apa namanya, sama ininya, sama jaraknya di sini ya, gitu railing. Jadi kalau sudah begini mungkin yang ini bisa kita singkirkan dulu deh, biar nggak bingung, kadang makin banyak garisnya nanti. Tunggu, jangan semua ya, atau kita tetap biarin aja begitu, nggak masalah juga ini. Selanjutnya tinggal kita bikin ininya ya, apa namanya, 3D polyline. Nah, kalau misalnya kita punya 3D polyline, kita bikin begini aja. Nah ini kebetulan jaraknya sama semua ya teman-teman. Ini sampai sini aja. Nah ini kita bikin sampai sorry, lupa dah, kayaknya harus begini aja. Kita bikin ini ke sini, kita bikin 3D polyline dari sini ke sini.
dari sini ke sini, ke sini. Nah, habis itu kita masuk sini ke sini ya. Ke sini kali. Agak susah nih. Mungkin ke situ aja dulu, baru dari sini ke sini ya. Sini. Wah, susah posisinya. Lalu kita ulang. Itu yang tadi dari ini kan tadi sudah ya di sini ya. Ini udah. Kita ubah ke sini. Ini kan tadi dari sini. Nanti kita bikin garis begini aja. Terus mungkin dari sini ke sini ya. Dari sini ya. Dari situ ke sini. Situ ke sini. Nah, kalau sudah baru kita bikin lagi dari sini. Sini. Nah, sini ya. Nah, ini tujuannya mau bikin apa sih ya? Tujuannya mau bikin ini loh, bikin ini kan sudah naik dari sini ke sini ya. Nah, ini kan sudah naik dari sini ke sini. Nah, kita bisa bikin ini teman-teman. Kita bisa bikin apa namanya? Kita pakai ini aja dulu. Kita pakai ini UCS ZA. Ini senjata rahasianya. Ini ditarik dari sini, jadi ini sejajar ini ya. Baru kita bikin rectangle ya. Misalnya 0,04 tadi sesuai sama ukuran railing. Nah, ini kalau misalnya sudah begini nih, yang garis tengah ini kita bisa geser ke sini. Nah, ini kita tahu nggak mau diapain. Ini mau kita bikin begini, sweep namanya. Solid ada namanya sweep. Nah, teman-teman mau bikin satu-satu seperti ini, kita pilih dulu objeknya mau kita sweep, penampangnya, baru kita pilih pathnya. Nah, jadi langsung ketemu jadi begini teman-teman. Nah, seperti gitu. Ini kalau kita lihat, kita bikin match properties aja ya. Nah, ini juga kita bisa juga pakai sweep ini tadi. Sorry, kita ulang aja ya. Ini harusnya kita copy dulu kali ya. Copy. Nah, begini ya. Tujuannya tadi itu mau bikin ini. Kita UCS ZA. Nah, kalau di SketchUp itu banyak tools itu yang bisa bikin gambar ya, bisa bikin railing ya biar cepet. Tapi kalau mau manual seperti ini aja kalau di AutoCAD. Nah, misalnya kita bikin rectangle, jadi dia sumbu XY-nya ada di asnya sini ya. Tinggal masukkan 0,04. Nah, tinggal kita geser ini, baru kita sweep. Nah, seperti ini ya, baru kita sweep misalnya dari sini ke fit. Nah, sudah. Nah, ini karena tadi posisi C-nya di sini, kita tinggal geser aja ya. Ini kalau kita mau bikin anunya juga gampang nih, apa namanya yang di bawahnya,
Jadi kalau misalnya yang di bawahnya ini, nanti di bawahnya hand railing ini kan masih ada jerujinya ya. Nah, itu lebih mudah lagi bikinnya. Kita misalnya UCSZA, kita bikin begini. Nah, ZA begini, baru kita pencet C, misalnya diameternya berapa, 0,005 misalnya 1 cm ya. Maksudnya diameternya 1 cm, jari-jarinya berarti 0,005. Seperti ini, tinggal kita ini kan aja, sweepkan kayak tadi. Nah, seperti begitu teman-teman. Jadi ini tinggal kita move ke sini, kita move, misalnya centernya di mana tadi, kita move di sini. Nah, garis yang di tengahnya jangan kita jangan kita buang ya. Masih bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya ini mau kita geser sini 15 cm, tinggal kita move aja ya. Tapi sebelumnya UCS nya kita balikin dulu. Wow, gitu. Mungkin lama itu satu, tapi teliti ya teman-teman. Misalnya mau teman-teman berbanyak, tinggal copy misalnya 0,15, 0,3, 0,45. Nah, misalnya kurang, tambahin lagi 0,6. Nah, kita lihat di sini yang 0,6 motong apa enggak. Oh, enggak motong. Nah, ini cocok teman-teman sudah begini. Jadi tinggal kita match properties saja kayak gini ya. Terus ini sama ini. Dan di atasnya tadi jangan lupa kita pindah juga di posisi di sini, karena kita ngambilnya tadi dari sini ya, sweepnya. Jadi kita kasih begini. Nah, seperti itu dia sampai sini ya teman-teman. Itu dilakukan sama seperti yang tadi. Jadi selanjutnya mungkin teman-teman lihat aja bagaimana cara membuatnya. Nah, ini nggak usah kita hapus dulu. Nah, kalau sudah begini nih, bisa kita bisa kita di union seperti gitu. Mungkin kalau contoh satu begitu dulu ya. Sisanya nanti kita lihat online selanjutnya seperti itu.
Ya teman-teman, jadi di sini kita sudah bikin tangga segili satu ya. Jadi kita bikin di sini tangganya kita bikin layer lagi ya, beda sendiri ya. Layarnya layar tangganya juga beda anak tangganya. Jadi biar bisa kita bedakan sama railingnya, biar memudahkan kita gambar nanti. Jadi kalau misalnya sudah begini nih, yang sambung-sambung pas di tinggungan ini kita atur lagi ya, biar kelihatan bagus dan lebih real begitu ya. Nah kayak di sini, ini harus kita perbaikin ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita kembalikan UCS ini berperan penting kalau kita bikin gambar tangga ya. Tinggal kita ubah begini. Nah ini bisa kita bisa ini UCS-nya di sini nutup ini ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman lihat sini, mungkin yang layar lantainya kita bisa habisin aja ya. Layar lantainya kita bisa tutup. Nah ini lantai teras, lantai WC, semua kita tutup ya. Kalau sudah begini, walaupun masih membingungkan, nanti kita bisa atur di sambungan-sambungannya. Ini kan sudah ada begini. Kalau misalnya kita bingung melihatnya, misalnya seperti ini, ini kan begini ya, ini nutup di sini harusnya ya. Ini kita pilih dulu, di sini misalnya ya. Nah ini posisinya ada di sini ya. Ini bisa kita tarik aja di sini. Atau kalau misalnya masih bingung, kita pakai UCS F. Sebenarnya tadi bisa begini ya, ditarik ya. Kita coba dulu. Oh mungkin dia tidak muncul di sininya gara-gara ini mungkin terlalu pendek ya. Mungkin kalau misalnya gitu kita tambahan aja ya. Itu begini, UCS F. Biasa kalau di AutoCAD begitu ya. Ini kita extrude di sini, extrude di sini ya. Nah ini mungkin kalau yang lainnya mungkin bisa juga, misalnya kita kasih C begini 0,05 misalnya, sorry, C 0,005, extrude aja terus sampai sini. Habis itu kita copy semua. Jadi sebenarnya ya gambar gini tinggal ketelatenan aja ya teman-teman. Sama juga kalau ngerjain fisiknya nanti juga harus orang-orang yang telaten yang ngerjain begini. Nah seperti gini teman-teman. Nah ini mungkin kalau misalnya mau ditambah bisa, cuma nanti kita lihat dulu. Ini kita samakan dulu. Ini kita samakan, jadi tinggal sambung-sambungan ini. Nah ini tadi kan lantai satu yang di depan sudah, lantai dua, dan yang di depan, yang di belakang juga sudah. Ini juga kita mau kasih sedikit ya. Nah seperti begini ya. Misalnya like 0,04,0,04. Nah kita geser aja, kita geser ke bawah begini, baru kita extrude nya ke sini ya. Nah sudah gitu aja teman-teman, karena nanti kenyataannya di lapangan ini pasti dibuatnya nanti terpisah ini sama ini, nanti setelah dia install baru ini dipasang sini, biasanya begitu. Biar lebih mudah nanti installnya sama setelannya, settingnya ya. Nah, ini juga sama. Mungkin UCS nya harus kita ubah dulu, UCS F aja ya. Kita ikutin ini aja, rectangle X 0,04,0,04 ya.
Nanti yang terakhir, nanti yang paling atas mungkin agak rumit sedikit di situ. Tapi sebenarnya sih nggak ada yang susah ya kalau kita sudah pelajarin semua. Yang penting prinsipnya nanti cuma extrude dan pandangan 3 dimensi kita sama perintah-perintah untuk 3 dimensinya. Nah ini kalau sudah begini ya, lebih mudah ya teman-teman. Nah ini di atas juga sudah, jadi mudah sekali ini. Nah ini tinggal yang ini ya, tinggal tangga yang ini sama railing juga. Kalau railing mungkin cepet aja ya, atau kita kerjain yang railing dulu yang mudah. CS Word, jangan lupa kalau misalnya sudah selesai kita ubah jadi CS Word lagi ya teman-teman. Ini seperti ini kan sampai sini ya, sampai sini ya. Nah ini kalau kita bikin ini, pertama kita bikin begini dulu seperti tadi ya. Nah ini terus ini kita pakai jangan lupa tracking F11 nya ya. tracking ini apa namanya, kalau di OSNAP itu kalau kita perintah OSNAP ya, ini ada macam-macam muncul di sini. Nah ini object snap tracking on F11 nya harus hidup. Kalau tidak hidup tidak bisa dia. Nah, ini tinggal kita copy 2 kali, jadi buat ada buat yang profil lingkaran sama hand railingnya. Kalau hand railingnya kita pakai begini ya, UCS ya. Hand railingnya gini, kita tinggal rectangle at 0,04,0,04. Nah ini tinggal kita pindah ke bawah ya, kita pindah ke bawah sini, baru kita sweep. Jadi kalau dengan posisi yang sama kita tidak perlu lagi merubah UCS nya ya, tetap di situ. Tinggal kita C aja di sini 0,05, jadi jari-jarinya 1 cm ya, jadi jarinya profil 1 cm. Nah begini, baru kita jadikan satu di sini. Jadi sebisa mungkin pergerakannya efektif biar bisa lebih cepat gambarnya teman-teman. Begitu. Nah ini kan tadi kita copy ya. Ini tinggal begini aja teman-teman. Nah ini kita geser ke bawah 15 cm ya. Nah selanjutnya tinggal kita copy ke bawah terus sejarak 15 cm, copy 0,15, 0,3, enter 0,45, enter, terakhir 0,6. Nah seperti begitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat seperti begini dia. Nah tinggal kita match properties, match properties seperti begini. Satu lagi di bawah ini. Nah, kalau yang tanggulnya udah seperti begitu ya teman-teman. Jadi lebih mudah ya. Nah ini yang di atas, nanti yang terakhir ini kasusnya agak beda dia karena ada 2 sisi di sini satu sisi, tapi sebenarnya prinsipnya sih sama aja sih. Nah, jadi mungkin langsung aja kita praktekkan ya. CS Word, tapi biar gampang kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini saja, terus ini posisinya bikin begini ya. Baru kita bikin dulu path-nya buat ini ya. Seperti ini. Ini juga sama. Path-nya nggak kelihatan ya. Kita ganti posisi. Kalau nggak kelihatan kita ganti posisinya. Nah, seperti gini ya. Nah ini tadi nggak kena teman-teman ini. Ini harusnya ditaruh di sini kali. Ini karena jaraknya sama ya. Naik 1, 2 ya, 1, 2, terus tinggi ininya beda, tingginya sama, otomatis ya sama dia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, nah seperti ini ya. Ini tinggal kita bikin begini lagi.
tinggal kita bikin polyline dari ini. Wah, enggak begitu kelihatan ini yang mana garisnya. Mungkin kita ubah posisinya sini. Jadi ini enggak kelihatan ya. Mana tadi? Ini dia. Ini jadi kalau kita lihat ini kalau kita lihat ini ini ya, ini sepertinya deh, cuma nggak kelihatan ya. Kalau dari sini kelihatan nggak? Ini salah pencet, ini nggak kelihatan juga. Berarti dari sini itu. Jadi sepertinya ini ya. Di sini sebenarnya paling efektif kalau kita pakai pakai layar yang berbeda ya. Seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini cocok ya. Cocok posisinya di sini. Selanjutnya tinggal kita bikin ini ke atas ya. Ini ke atas begini aja ya. Kita pakai ini aja, kita balikin ya. Kita balikin seperti ini. Nah, ini sampai ke lihat di sini ya. Kayaknya sampai sini aja lah. Nanti ke atasnya lain lagi nih. Ini mirip seperti ini karena beda-beda anak tangganya. Nah, selanjutnya kita lihatnya dari sisi sini aja. Kayaknya kelihatan nggak ya? Nggak begitu kelihatan. Sini ya. Lebih ribet. Lihat sini aja. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini. Nanti baru putar ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Begini. Mulainya dari sini aja ya. Sini. Sini ini kayaknya sama dah. Nah, ini kalau sudah begini kita tinggal gini ya. Nah, ini rupanya bisa kita teruskan ke sini. Kita teruskan sampai ke sini ya. Sampai ke sini, baru ke sini terakhir. Sini terakhir sih. Nah, jadi dia kalau dilihat seperti ini. Ini kelebihannya. Kalau nanti kita pakai sweep lebih cepat ya. Daripada kita bikin satu-satu gitu ya. Jadi lebih detail istilahnya teman-teman. Dia tinggal kita bikin satu-satu ininya. Jadi kalau dari sini kita copy dong. Kita copy ini ya. Satu-satu ya kita bikin. Copy. Biar aja deketan. CSZA kayak gini ya. Habis itu baru kita rectangle. Sekarang 0,004 kita geser ke sini ini. Habis itu C di sini 0,005. Nah, habis itu kita bisa pakai sweep, enter. Nah, lagi sweep lagi, pilih objek potongannya. Nah, seperti ini. Baru ini kita move ke sini. Yang harus telaten ya teman-teman. Gambar ini telaten. Nah, jadi kalau yang nggak biasa gambar mungkin nanti
Ini dia masalahnya. Salah tadi ya, kayaknya ukurannya. Jadi 0,1 kita copy aja lagi deh. Di sini tadi mana? Ini copy. Seperti ini ya. C aja ya. C 0,005 kurang jadi nolnya. Kalau kurang nolnya, jadi harus kita ulang lagi karena kelihatan besar di situ, lebih besar dari profil 44 nya. Jadi kalau teman-teman ada dengar suara apa namanya, kayaknya ini sudah benar ya apa yang ini ya. Oke, ini kita ulang juga dah. Kita ulang misalnya di sini ya. Copy. Jadi kalau ada suara apa namanya, orang lagi palu-palu ya maklumnya karena kita di proyek ya. Nah ini kita bikin Akeo 0,04,0,04. Mungkin sebenarnya sih enggak masalah ya kalau kita misalnya enggak perlu pindahkan, jadi itu bisa mungkin kita lebih efektif kerjanya, mengurangi jumlah ngeklik biar lebih cepat gambarnya. Nah seperti ini, jadi sama aja sebenarnya. Nah, kita pindah sini, kita pindah saja ke sini. Nah ininya kita turunkan 15. Oh, kenapa nggak cocok ini? Kurang. Oh, sorry. Memang nggak bisa ternyata teman-teman. Ini harus kita geser di sini. Ini harus kita geser. Jadi memang nggak bisa, harus kita geser karena ngikutin patokannya ya, partnya sesuai part. Ini kita geser seperti mulai dari awal tadi ya. Udah benar kita itu mulai dari awal. Tinggal kita geser ya. Kalau teman-teman mau ngikutin dari awal ya, kita bisa gambar ini sama-sama ya, mulai dari awal project, mulai dari denahnya. UCS nya belum kita balikin ya, UCS Word. Ini kita turunkan 0,15. Mungkin video ini sudah hampir 1,5 jam ya, bisa sampai 2 jam ya. 0,15 0,3 0,45 itu 0,6. Baru kita samakan ya. Jadi prinsipnya cuma itu aja sih teman-teman, gambar ini tinggal kuat-kuatan gambar aja ya. Ini kalau yang banyak portofolionya, kalau misalnya bikin video seperti ini yang banyak portofolionya enak ya, kita bisa posting di Facebook, di apa namanya, YouTube, bisa lebih CSZA, bisa lebih banyak kita dapat klien misalnya seperti gitu ya. Akeo 0,004 Jadi ini memang gambar begini bertahap ya teman-teman, mulai dari ya sama seperti juga membangunnya perlu kesabaran tinggi ya. Solid sweet. Ini C 0,005 sweet. Ini nanti mungkin saya untuk yang di YouTube atau di Fanspecs ini nanti saya posting beberapa proyek saya juga yang pernah saya kerjakan, buat teman-teman belajar juga.
kita sama-sama belajar. Ya kalau ada mungkin ada yang salah, bisa teman-teman tegur, kasih tahu ya, salah itu mas. Jadi sehebat-hebatnya orang ya tetap aja biasanya, seberapapun pengalamannya tetap aja biasanya ada kesalahannya gitu. Nah ini tinggal kita copy 0,3 0,45 0,15 nya belum ya, 0,15 0,6. Nah, itu kita samakan aja. Nah seperti ini teman-teman, memang ribet ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin hand railingnya dari kayu, tinggal ini kita naikkan sedikit ya. Terus nanti kita lebarkan ini yang tadinya mungkin ukurannya 40-40, kita lebarkan penampangnya ya, jadi lebih lebar. Nanti baru kita bikin layer sendiri untuk hand railingnya gitu. Selanjutnya gini, sudah hampir 1,5 jam kita gambar ini ya. Copy lagi lah, ZUCS ZA, rectangle 0,04,0,04 meter. Ini kita geser ke sini ya. Baru kita sweep. Habis itu ke 0,005 kita jadi apapun yang di AutoCAD itu sebenarnya kita nggak perlu tambahan lagi ya. Beda dengan di SketchUp, biasanya kalau mau memperbanyak, nah ini banyak sekali utilitiesnya buat menggambar. Ini kita move ini sini ya. Mana tadi ini dia. Udah kita geser. Jadi kalau kita mau ngecek, kita CS-nya kita ubah dulu. Nah ini kalau mau gambar, kita kalau mau ngecek ini 3D-nya udah bener apa enggak, kita ubah ke konseptual 0,15 copy 0,15 enter 0,3 enter 0,45. Kalau mau bikin begini jangan lupa ya dihidupkan ortonya harus dihidupkan, jadi biar nanti dia sejajar posisinya ya. Ini seperti begini. Nah ini kelihatan teman-teman, apakah dia motong di sininya apa enggak, motong di tangganya apa enggak, itu kelihatan. Seperti gini. Jadi kalau mau teman-teman juga mau kasih tanggul di sini bisa juga, tanggul di tangga. Nah, ini karena banyak ya, jadi nggak perlu lah. Nah ini kalau ini mungkin kita ngambilnya dari sini aja gambarnya. Nanti kita perbaikin satu-satu di sambungan-sambungannya terakhirnya. Ini kita copy, kita ubah ke sini dulu ya. Copy seperti begini ya. Kalian aja copy lagi UCS ZA. Jadi harus sabar ya, ekstra sabar gambar ini. Rectangle si Akeo 0,04 meter. Kita pindah ini ke sini, baru kita solidnya switch ya. Sama juga ini sih 0,0
05, baru kita sweep. Jadi kalau teman-teman gambar yang istilahnya yang sudah tingkatnya banyak gitu ya, kalau tipikal masih mending ya. Kalau sudah dia gambarnya nggak tipikal, banyak sekali yang mau digambar kalau 3D, tapi biasanya kebanyakan pakai tools karena banyak sekali. Jadi tools itu mempercepat kita gambar nanti. CS Word ini kita geser ke bawah, 0,15 0,15. Nah, kalau dari sini sudah mudah sekali, 0,15. Ini yang malah di copy 2 kali ya, 0,3 ya, 0,45 ya. Kalau sudah biasa gambar, nanti kalau sudah terakhir nanti baru kita cek. Nah, seperti ini cocok sudah. Kuncinya sebenarnya cuma satu ya, di latihan. Kalau teman-teman nggak terlatih gambarnya ya bisa lihat sendiri ya. Nah, seperti itu. Paling tinggal sambungan ini aja yang kita perbaiki. Misalnya seperti ini, kita kasih rectangle dulu. Sini sampai ke sini misalnya, pakai 0,04,0,04. Kadang di tengah perjalanan kita bisa berubah ininya ya, teknik menggambarnya. Nah, seperti ini tiba-tiba ini kita extrude aja ya. Nah, kita extrude sampai ke sini teman-teman. Tujuannya apa? Biar nyambungnya. Oh, ini enggak kena. Sorry, enggak kena. Kita bisa pakai press pull. Kita pakai press pull, baru kita tembuskan ke sini. Sini kena juga. Sini aja dah. Masa di sini juga enggak akan kena. Kenapa ini begini ya? Kita lihat dulu. Kenapakah dia begitu? Oh, sorry, posisinya ini nggak benar. Nah, ini baru betul. Ini begitu teman-teman ya. Nah, ini terserah teman-teman mau ditambahin apa enggak. Cuma pada prakteknya di lapangan nanti juga paling cuma disambung seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah begini, karena dia ini railing semua ya, mungkin kita kelompokkan aja gitu, atau kita langsung jadikan satu aja ya. Jadi sambil kita cek ini layarnya, kita hidupkan semua dulu, nanti kita hilangkan lagi biar kita santai. Nah, seperti begini. Nah, ini kan sudah kelihatan bentuknya. Ini yang di bawah belakang naiknya begini. Dari ini seperti begini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sudah benar. Ini belum kita sambung nih, yang ini belum kita teruskan. Ini bisa kita teruskan kalau mau ya. Teman-teman bisa teruskan ke sini. Ini berapa ini? Coba kita pakai ini aja lah dulu. 3 ya. Kayaknya tiga aja yang ininya ya. Kayaknya 3 aja, jadi bisa kita pakai ini. Kita bisa pakai ini atau pakai tadi rectangle. Seperti ini sampai sini. CS juga ya.
susah kalau nggak pakai UCSF ya. Kadang tergantung komputer juga ya. 0,04 ini kita pindah ke bawah. Kalau ini sudah lebih dari 1,5 jam, namanya gambar ya begini. Kalau kita lihat seperti gini ya. Bisa kita, oh ini kok kenapa dia ada di sini? Ini kita pindah dulu dah. Kita pindah sini dulu, baru kita majukan ke sini ya. Nah seperti itu teman-teman ya, kita lihat sepertinya UCS nya teman-teman. UCS ini berpengaruh. Kelihatannya dia sudah sejajar ini ya, padahal belum sebenarnya. Kita bikin sini aja dah, daripada terus ini ya. Kelihatan memang gini, makanya kita harus pindah-pindahkan posisinya ya. Kita pindah-pindahkan posisinya biar, nah ini kalau sini ada tepat ini. Tapi ini kenapa ini ada di sini ya? Ada permasalahan di sini. Ini kita geser dah, biar pas di sini. Nah, seperti begitu. Jadi ini kita sambil lihat-lihat lagi teman-teman, kalau yang ada yang belum nyambung di semua tangganya. Ini ada 3 tangga lagi, jadi memang perlu usaha lebih. Ini kita matchkan dulu propertiesnya. Ini terus ini kan sudah cocok ya. Ini kita bikin ini lagi ya, yang ini C UCS dulu dah. Permasalahannya di UCS C 0,005 misalnya, jadi kita extrude ke sini, extrude, mudahan biar enggak bermasalah ya. Kita samakan aja sebenarnya. Kalau ini sudah cocok, berarti kita matchkan aja propertiesnya. Kira-kira dapat 3 ini kayaknya nih, 3 ini ya. Copy ini 1 2 3. Nah ini sudah mentok di sini, udah cukup begitu ya. Yang ini juga tinggal kita teman-teman UCS ya. Kita bikin rectangle sini, rectangle shift 0,04,0,0. kita move ke bawah, sini, baru kita extrude ke sana ya, extrude ke sini ya. Kita lihat 3D nya bagaimana. Seperti ini ya, maps. Jadi kalau makin detail memang makin indah, tapi makin lama gambarnya teman-teman. Seperti itu ya, mungkin ini aja ya. Nanti sisanya kalau misalnya sudah kita cek cocok semua, UCS nya kita balikin dulu. Nah ini kalau misalnya UCS nya sudah cocok semua, kita ini sengaja dibikin begini biar gampang ya, gampang ngeceknya sudah benar apa enggak ini posisinya ya. Karena 3D itu kelihatan kalau di konseptualnya itu enggak ketemu tuh kelihatan ya. Nah seperti begini.
Oke, sepertinya sudah. Tinggal kita biar nanti nggak susah ya bang milihnya ya, harusnya kita ini aja, kita jadikan apa namanya, kita jadikan satu ini aja, jadikan satu grup gitu ya, jadikan satu objek aja semuanya. Tapi sebelum itu kita copy ya, jadi kita copy dulu, nah, ini tujuannya apa, biar nanti kalau ada apa-apa, ada yang salah nanti kita gampang ngebenerinnya. Nah ini biar tangganya ikut juga nggak apa-apa ya. Nah ini hand railingnya ini kita hapus. Ini mungkin nggak usah dihapus kalau yang ini tanggulnya. Nanti tangganya kita matiin ya, tangga kita hapus ya. Tujuannya biar kita bisa, jadi ini 2 kali. Ini kalau sudah gini sudah ya. Kita bisa begini aja, bikin begini, baru kita lihat sini, lihat dari posisi samping aja. Nah ini kan begini ya. Dari depan, terusnya dari samping. Nah ini yang nggak ada dindingnya ya. Ini kita pilih aja semua. Nah kita pilih semua kecuali tanggulnya. Kecuali tanggulnya baru kita grup seperti ini. Sorry, ini salah tadi. Yang ini baru kita pilih shift ya, untuk mengurangi. Nah sudah jadi dia satu grup seperti begitu teman-teman. Nah ini tinggal kita nanti gabungkan di sininya nanti. Jadi ini jangan dihapus ya, kalau ada yang salah apa nanti bisa kita modifikasi. Nah, ini kita bikin begini, shift ya, jadi dapat. Nah seperti gitu, ini sudah jadi railing tangganya. Hampir 2 jam teman-teman kita belajar. Nah ini tinggal, kalau misalnya kita sudah ada tangga di situ, nah ini yang tadi ini kita ungroup dulu tadi ya. Kita ungroup. Ini sudah ya. Oh ya sudah, oke nih di sini. Paling ini aja. Kita move ini ke sini. Nah dari sini kita move ke sini. Seperti begitu ya. Kalau lihat ini kan enak ya, tangganya sendiri teman-teman. Nah ini udah ya, tangganya sendiri, ininya sendiri ya, jadi plat lantainya sendiri, tangganya sendiri. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar ya AutoCAD ya. Mungkin kalau misalnya terlihat terlalu cepat, bisa diulang dengan diperlambat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Keep learn, keep creative.